Aku berjalan di sebuah toserba, melihat sekeliling hening. Padahal terdapat banyak mulut di sini, tapi di telingaku hanya terdengar suara langkah kakiku. Tap, tap, tap. Aku mulai terfokus menatap kakiku yang melangkah detik demi detik. Semua orang sibuk satu dengan yang lainnya. Semua orang tertawa, semua orang berbicara. Tidak satupun kulihat dari mereka yang tidak menggerakkan mulutnya. Detik itu aku mulai menyadari. Lagi dan lagi, aku mengingat satu hal yang menyedihkan yang selama ini berusaha kulalui. Aku sendirian. Tidak, aku bukan hanya sendirian, atau mungkin aku tidak sendirian, melainkan aku kesepian. Lagi dan lagi, selalu seperti ini. Tidak ada yang mengisi. Sepulang dari toserba, tak sedikit hal yang tak sengaja kulihat, yang membuat hatiku teriris dan nafasku terengah karena harus menahan keluarnya air mata. Aku melihat keluarga yang sedang berjalan bersama, sepasang kekasih yang saling bergandengan tangan, bahkan sekumpulan remaja yang duduk di depan kedai sambil menikmati secangkir kopi dan camilannya. Kenapa aku harus merasakan sedih? Harusnya aku merasakan kebahagiaan yang mereka perlihatkan. Harusnya aku tersenyum. Harusnya aku merasa senang melihatnya. Apakah aku iri? Aku tidak tahu. Aku enggan mengakuinya. Aku tidak merasa bahwa orang lain tidak boleh bahagia. Tapi aku selalu bertanya, mengapa aku bukan salah satu di antara mereka? Aku sesak. Aku tidak senang karena aku ingin merasakannya. Bahkan di rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman bagi seseorang untuk tinggal dan membagi cerita dengan orang terdekat maupun terkasih. Tapi itu tidak berlaku bagiku. Aku tetap sendirian. Semakin lama, aku semakin tumbuh tanpa bergantung pada siapapun. Sakit, perasaan yang sulit dijelaskan, jatuh. Aku hanya mengandalkan diriku atas semua itu. Kemana kalian semua pergi? Kemana kalian bersembunyi? Aku tidak bisa berhenti berpikir. Aku terus menyalahkan diriku. Apa salahku? Kalian semua yang pergi atau aku yang menutup diri? Tapi kurasa aku tidak. Aku benar-benar membutuhkan sedikit perhatian karena aku kesepian. Semakin lama, tubuhku meradang, perasaanku meradang, kesepianku makin meradang. Tepatnya, kesendirian ini membuatku meradang dan aku merasa terancam. Hei kamu orang yang meninggalkanku. Tidak, bukan kamu. Kalian orang yang meninggalkanku. Kemana kalian selama ini pergi? Kenapa kalian membiarkanku sendirian? Berbuat sesuka hati dengan hal yang tidak berkenan kalian lakukan kepadaku. Aku bahkan telah melakukan yang terbaik yang kubisa selama hidupku. Tapi kalian berubah. Kalian mencibirku. Aku tidak mengerti. Bahkan aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kalian hanya memperalatku. Kalian memperalatku dengan kebaikanku. Aku harus membalas kalian semua. Tidak, jangan. Aku orang baik. Aku tidak akan melakukan hal hina itu. Ya, tidak. Aku tidak seperti kalian. Aku tidak seperti itu. Aku tidak akan. Lakukan saja. Ingat bagaimana mereka memperlakukanku. Balas semua rasa sakit yang aku rasakan. Mereka membuat luka yang membekas seumur hidupku. Aku harus membalas kalian semua. Aku berharga. Aku seseorang yang berharga dengan kelebihan dan kekuranganku. Tapi bagaimana aku bisa diterima dan dicintai oleh sekitar? Aku tidak pernah memaksakan diri untuk disukai. Tapi aku
Aku selalu melakukan yang terbaik yang ku bisa di masa-masa tersebut. Itu sudah yang terbaik. Kenapa aku selalu menghakimi diriku sendiri? Aku lelah. Apakah aku beban? Di saat sendirian seperti ini pun, aku merasa terbebani. Aku tidak tahu dari mana datangnya perasaan ini. Apakah beban emosional? Atau perasaan bertanggung jawab atas emosi orang lain? Atau perasaan terintimidasi? Atau terlalu lelah membandingkan diri? Aku tidak tahu. Ini semua bergabung dan aku merasa terbebani. Aku tidak bisa memuaskan semua orang. Aku tidak bisa terus seperti ini. Sejauh ini, aku sudah bertahan sendirian. Aku hanya perlu mencintai diriku lebih lagi. Aku hanya perlu mendengarkan apa yang diriku butuhkan. Aku tidak perlu lagi menganggap korban dari semua yang ada di dunia. Di realita kehidupan ini, menunjukkan kalau dunia tidak terbagi sesederhana protagonis dan antagonis. Aku tidak tahu aku adalah korban atau aku memang mendapat ganjaran. Aku tidak boleh lagi membuat ruang di pikiranku untuk saling tuduh. Yang pasti, aku harus merubah mindsetku mulai sekarang. Aku yang bertanggung jawab menyunting naskah hidupku. Aku yang harus mengubah skenario ini. Tolong ingat lagi, diriku. Aku bukan korban dari segala sesuatu. Aku adalah pengedit naskah yang perlu menentukan langkah dan merespon akan mengambil langkah seperti apa. Aku tidak akan terjebak lagi. Aku tidak akan diam hanya menyalahkan keadaan lagi. Aku akan memilih responku. Merespon dengan baik kondisi yang terjadi.